Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang daur biogeokimia. Tahukah adik-adik apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia terdiri dari 3 kata, yaitu biologi, geografi, dan kimia, yang artinya pertukaran atau perubahan unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan abiotik, lalu kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas, yang berfungsi pertama, menjaga kelangsungan hidup di bumi dan mengatur keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mengembalikan unsur-unsur kimiawi yang telah dipakai oleh semua komponen yang ada di bumi. Daur biogeokimia terdiri dari 5 daur. Yang pertama, daur nitrogen. Yang kedua, daur air atau hidrologi. Yang ketiga, daur fosfor. Yang keempat, daur sulfur atau belerang. Dan yang terakhir, daur karbon dan oksigen. Yang pertama kita bahas adalah daur nitrogen. Ini adalah gambar dari daur nitrogen. Tahukah adik-adik apa itu daur nitrogen? Daur nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan di udara. Nitrogen juga adalah unsur penting dan esensial untuk semua organisme hidup. Nitrogen merupakan komponen dari asam amino, protein, dan enzim. 80% komponen di atmosfer adalah nitrogen. Namun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung. Ia harus melewati proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa ini turun bersama dengan air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat nitrogen dari udara, salah satunya adalah bakteri Rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan, sehingga menyuburkan tanaman inangnya. Kemudian juga ada salah satu bakteri tanah, yaitu Proteobacteria, yang mampu mengikat nitrogen dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyediaan nitrogen di dalam tanah. Nitrat yang tersedia dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami yang namanya amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nitrogen juga diperoleh melalui jasad makhluk hidup yang mati. Jasad mati makhluk hidup terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus atau penguraian. Kemudian detritus dicerna oleh detrifores hingga akhirnya terdekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Tetapi hanya sedikit yang dapat diserap karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Kemudian amonium diubah menjadi nitrat oleh kelompok bakteri aerob. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nitrat yang terbentuk bisa diserap oleh tumbuhan untuk proses pembentukan makanan. Proses nitrifikasi hanya bisa terjadi pada saat tersedia cukup oksigen, karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika oksigen tidak cukup, maka terjadi yang dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen ke udara. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen atau O2 dari nitrat, sehingga unsur nitrogen bebas kembali ke udara. Itulah proses daur nitrogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur air atau hidrologi. Ini adalah gambar dari daur air atau hidrologi.
Tahukah adik-adik apa itu daur air atau hidrologi? Daur air atau hidrologi merupakan siklus perputaran air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer secara terus-menerus. Beberapa sumber air yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, ada air laut. Yang kedua, ada sungai. Yang ketiga, ada danau. Dan yang terakhir adalah mata air. Bagaimana daur air atau hidrologi itu terjadi? Yang pertama, air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Proses ini dinamakan dengan evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur air yang cukup tinggi, sehingga molekul-molekul air yang ada di permukaan bumi memperoleh energi untuk memisahkan diri. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Proses ini disebut dengan transpirasi. Air yang ada pada tumbuh-tumbuhan berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang berlangsung secara bersamaan, maka proses disebut dengan evapotranspirasi. Proses penguapan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus proses cair terlebih dahulu, maka proses ini disebut dengan sublimasi. Sublimasi juga tidak sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Kemudian uap air naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan hingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut dengan kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika proses kondensasi terus berlangsung, maka titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air akan jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Ketika proses ini terjadi di darat, awan akan menghasilkan curahan berupa air. Jika proses ini terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan menghasilkan curahan air dalam bentuk salju dan es. Sedangkan air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian mengalir ke permukaan tanah. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Proses infiltrasi menyebabkan dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan ketersediaan air di dalam tanah. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan run-up, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan saluran air. Umumnya run-up terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran itu pun menuju ke laut. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur air atau hidrologi terdapat beberapa siklus, yaitu yang pertama, siklus pendek, yang kedua, siklus sedang, dan yang terakhir adalah siklus panjang. Yang pertama kita bahas adalah siklus pendek, yaitu proses ini diawali dengan tahap evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Lalu uap air naik ke atmosfer bumi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi. Uap air mengalami pengembunan dan menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari titik ke titik yang lain sehingga berkumpul dengan awan lainnya. Proses ini disebut dengan adveksi.
Awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami yang disebut dengan presipitasi, yaitu turunnya air hujan dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus sedang. Diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Siklus sedang juga terdapat penguapan yang berasal dari tumbuhan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain hingga berkumpul dengan awan lainnya. Proses ini disebut dengan adveksi. Awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami presipitasi atau curahan air hujan. Air turun ke permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Dan sebagian mengalir ke permukaan tanah seperti sungai dan selokan. Proses ini disebut dengan run up. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus panjang. Proses ini diawali dengan tahap evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Ketika proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan disebabkan oleh panas matahari dan uap air tersebut naik ke atmosfer, proses ini disebut dengan transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Awan tertiup oleh angin dan berpindah ke daratan tinggi hingga berkumpul dengan awan lainnya. Proses ini disebut dengan adveksi. Awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu di dalamnya semakin rendah. Lalu awan tersebut mengalami presipitasi. Namun pada siklus ini, presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, akan tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan atau daratan tinggi memiliki tekanan udara yang rendah. Salju pada daerah pegunungan atau daratan tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui cair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan sublimasi. Sebagian salju lainnya cair dan mengalir ke permukaan bumi. Proses ini disebut dengan run up. Kemudian ada juga air yang masuk di dalam tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Itulah proses daur air atau hidrologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur fosfor. Ini adalah gambar dari daur fosfor. Tahukah adik-adik apa itu daur fosfor? Daur fosfor merupakan salah satu daur biogeokimia yang berlangsung paling lama dibandingkan dengan daur lainnya. Daur fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Daur fosfor sebagian besar fosfat berasal dari pelepukan bebatuan fosfat. Bebatuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Ketika hujan turun, fosfat dari bebatuan ini akan tercuci dan mengalir masuk bersamaan dengan air ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan fosfat dengan cara menyerap fosfat anorganik ke dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan anorganik secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan disimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut dalam air akan diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Hewan-hewan yang ada di dalam air akan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer menguraikan organisme air yang mati
serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut dalam laut akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara fosfat yang terlarut dalam perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga menyuburkan ekosistem atau hewan laut. Ekosistem yang subur akan menjadi tempat hidup bagi banyak biota air, karena di tempat tersebut terjadi penimbunan fosfat karena penumpukan beberapa hewan air yang mati. Itulah proses daur fosfor. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur sulfur atau belerang. Ini adalah gambar dari daur sulfur atau belerang. Tahukah adik-adik apa itu daur sulfur atau belerang? Daur sulfur atau belerang merupakan unsur penyusun protein. Sulfur juga berkaitan erat dengan daur air. Perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Bagaimana daur sulfur atau belerang itu terjadi? Asap-asap dari aktivitas industri, erupsi gunung berapi, dan asap-asap dari kendaraan bermotor atau mobil yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, CH3, SCH3 naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air untuk membentuk sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan. Sehingga pada saat hujan turun, terjadilah peristiwa yang disebut dengan hujan asam. Jika pH hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan hidup organisme, tumbuhan dan hewan akan mati. Itulah mengapa hujan asam sangat berisiko kelangsungan hidup organisme di bumi. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan akan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup yang mati menjadi komponen-komponen penyusunnya. Mengubah senyawa sulfat organik menjadi senyawa sulfur organik dan mengembalikan lagi ke dalam tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob, sehingga terbentuk sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka terbentuklah asam sulfida. Jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama bertahun-tahun akan menjadi bahan bakar fosil yang akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat yang ada di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya proses tersebut berlangsung di tempat yang ekstrim dan kurang oksigen. Itulah proses daur sulfur atau belerang. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur karbon dan oksigen. Ini adalah gambar dari daur karbon dan oksigen. Tahukah adik-adik apa itu daur karbon dan oksigen? Daur karbon dan oksigen merupakan siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang melibatkan makhluk hidup. Mengapa siklus karbon sering disamakan dengan siklus oksigen? Karena siklus karbon sangat berkaitan dengan oksigen, terutama dalam hal fotosintesis dan respirasi. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan untuk memperoleh energi dan makanan yang terjadi di dalam klorofil. Selama proses ini, tumbuhan mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara dan menyerap air atau H2O melalui akar-akarnya. Dengan adanya klorofil pada daun serta dengan energi yang diperoleh dari matahari, CO2 dan H2O diubah menjadi oksigen atau O2, gula dan uap air dengan rumus molekul C6H12O6 plus H2O.
Oksigen atau O2 dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer sebagai hasil sampingan. Hewan dan manusia memerlukan energi dalam kehidupannya. Energi diperoleh melalui proses yang disebut respirasi. Respirasi ini melibatkan pemecahan gula, karbohidrat, dan oksigen. Hewan dan manusia akan mengambil oksigen dari atmosfer dan melakukan proses pemecahan karbohidrat. Proses ini akan menghasilkan CO2, air, dan energi. Respirasi ini tidak hanya dilakukan hewan dan manusia saja, namun respirasi juga terdapat pada tumbuhan yang merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Stomata tumbuhan akan menyerap oksigen atau O2 dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida atau CO2. Ketika terjadi proses pembakaran yang terjadi secara alami di alam, seperti erupsi gunung berapi, dan aktivitas manusia seperti kebakaran hutan, asap kendaraan, pabrik, dan energi nuklir. Dalam peristiwa kebakaran alami ini, CO2 akan dilepaskan ke atmosfer. Ketika organisme mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer pengurai atau bakteri pengurai. Jika jasad organisme tertimbun dalam waktu yang lama, akan terbentuk bahan bakar karbon yang disebut bahan bakar fosil. Kemudian bahan bakar fosil ini dijadikan sumber energi untuk pabrik dan industri dan melepaskan kembali karbon ke udara. Itulah proses daur karbon dan oksigen.